Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Ayuhal ikhwah at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua makhraj, yaitu makhraj pada jauf dan makhraj pada al-halq. Maka di pertemuan ini insyaallah kita akan mulai masuk kepada makhraj besar, yang mana kebanyakan makhraj keluar dari situ, yaitu makhraj al-fam atau makhraj mulut. Nah, sebelum situ kita harus mengenal dulu bagian-bagian dari mulut. Dan ini gambar di sini adalah al-halaqul a'la, yaitu rahang atas. Di rahang atas itu ada apa sih? Ada al-ha, yaitu ekor lidah. Kemudian ada al-hanak al-lahmi, yaitu rahang yang lembek. Ada al-hanak al-azmi, rahang yang keras. Kemudian ada muqaddamu al-hanak, yaitu permukaan atau permulaan dari rahang atas. Dan yang paling depannya lagi ada al-lithah atau gusi. Jadi kita harus hafal dulu nih. Yang paling penting adalah ini. Al-hanak al-lahmi, yaitu rahang atas yang lembek. Al-hanak al-azmi, rahang atas yang keras. Kemudian muqaddamul hanak, permulaan dari rahang. Dan al-lithah, yaitu gusi. Adapun al-ha, maka ini hanya untuk pengetahuan saja. Kemudian kita juga harus mengetahui al-asnan, bahwasanya gigi ada ats-tsanaya, yaitu gigi seri. Gigi seri 2 ini namanya ats-tsanaya. Kemudian yang ini rubaiyah, itu juga gigi seri. Dan kemudian ada al-anyab, gigi taring, ada ad-dawahik, yaitu udah mulai masuk ke gigi geraham. Makanya Rasulullah ketika kata apa? Hatta badat afan. Nah, di sini juga dawahik, karena biasanya orang kalau ketawa sampai kelihatan dawahiknya. Gigi geraham yang bagian ketawanya. Nah, insya Allah pembahasan lebih lanjutnya ketika sedang membahas makhraj. Ketika membahas makhraj, insya Allah akan lebih jelas. Kita nggak perlu mengetahui semuanya. Intinya ini gigi seri, gigi taring, kemudian sisanya adalah gigi geraham. Kemudian aqsamul lisan, bahwasanya lisan, lidah itu ada bagian-bagiannya, baik dari samping ataupun dari depan ke belakang ini. Atau kalau lihat sebenarnya bukan dari depan ke belakang. Atau bisa juga dari depan lidah, ini namanya ra'sul lisan. Ra'sul lisan, kepalanya lidah. Dan ini tidak digunakan. Yang digunakan adalah bagian setelahnya. Setelah ra'sul lisan ada namanya taraful lisan, ujung lidah. Dan ini ada beberapa makhraj, nanti kita ketemui. Kemudian ada wasatul lisan, tengah lidah, dan aqsal lisan, pangkal dari lidah. Adapun dari samping, min hafah, hafah itu pinggiran lidah, ada aqsa, yaitu pangkal dari pinggiran, kemudian adna, ujung, dan muntaha, yaitu bagian akhir dari pinggir lidah. Kenapa kita harus mengetahui gambar-gambar ini? Agar ketika kita menemukannya, kita dapat mempaskan posisi lidah ini. Makhraj yang pertama dari makhraj yang ada di mulut adalah makhraj al-qaf, yaitu huruf qa. Huruf qa. Yang mana huruf qa makhrajnya adalah ketika aqsal lisan, yaitu pangkal lidah, bertemu dengan al-hanak al-lahmi. Tentunya hanak di sini hanakul a'la, yaitu rahang atas yang lembek, yaitu yang di bagian belakang ini. Perhatikan warna biru ini namanya aqsal lisan, yaitu pangkal dari lidah. Dan yang atas ini namanya adalah apa? Al-hanaku al-lahmi. Sehingga ketika pangkal lidah bertemu dengan al-hanaku al-lahmi, di sini akan timbul makhraj, yaitu makhraj huruf qa. Qa, qi, qu. Dan seperti biasa, untuk mengetahui sudah tepat atau belum, dengan kita mensukunkan huruf tersebut. Maka kita sukunkan huruf qa di sini, kita baca aq, iq, uq, aq, iq, uq. Nah, kemudian makhraj setelah qaf maju ke depan sedikit. Apanya yang maju? Bukan lidahnya, tapi posisi rahangnya. Yaitu ketika aqsal lisan, pangkal dari lidah yang warna biru ini, bertemu dengan al-hanak al-lahmi wal azmi, yaitu bertemu dengan dua rahang yang lembek dan rahang yang keras. Perhatikan di sini.
Nah, ketika pangkal lidah bertemu dengan rahang atas yang keras, yang lembek dan yang keras, maka akan keluar dari sana makhraj dari huruf K. Ka, ki, ku. Dan seperti biasa kita sukunkan ak, ik, dan uk. Ak, ik, uk. Nah, nanti dilatih karena pekan depan insya Allah kita praktek dari makhraj ini. Kemudian makhraj selanjutnya dari makhraj yang ada di mulut adalah makhraj jim, yang mana sekarang kita pindah, bukan di pangkal lidah lagi. Kita mulai masuk ke tengah lidah. Di tengah lidah ini ada 3 makhraj. Makhraj huruf jim, huruf ja, sya, dan ya. Ja, sya, dan ya ini ada di tengah lidah. Akan tetapi bagaimana posisinya? Yang pertama, makhraj huruf jim di sini adalah ketika wasatul lisan, tengah lidah bertemu dengan apa? Tengah dari rahang atas. Nah, ini tengah lidah bertemu dengan tengah rahang atas. Ini tengah-tengahnya. Maka di sini keluar huruf ja. Ja, ji, ju. Ja, ji, ju. Dan seperti biasa, ketika kita ingin mengetahui sudah tepat atau belum, kita mensukunkan huruf tersebut. Aj, ije, uje. Aj, ije, uje. Nah, dan ini dilatih, ya. Kemudian makhraj kedua dari yang berada di tengah lidah adalah makhraj dari huruf shin. Yang mana di sini adalah wasatul lisan, tengah lidah bertemu atau sejajar dengan wasatu al-hanaki al-a'la, sejajar dengan pertengahan rahang atas. Di sini keluar huruf sya. Huruf sya di sini sejajar antara tengah lidah yang warna biru ini dengan rahang atas. Sya, shi, shu. Kemudian kita sukunkan ash, ish, ush, ash, ish, ush. Nah, dan kemudian makhraj yang terakhir yang berada di tengah lidah adalah makhraj dari huruf ya. Yang mana di huruf ya ini adalah ketika wasatul lisan, tengah lidah bersama dengan sejajar dengan hanak al-a'la, rahang atas. Nah, mirip. Yang beda kenapa? Sifatnya. Ketika kita nanti, kenapa ini gambarnya beda-beda? Padahal makhrajnya sama. Yang membedakan adalah sifatnya, yang insya Allah setelah selesai makharijul huruf ini, kita masuk ke dalam pembahasan sifat huruf. Makhraj ya sama, yaitu ketika wasatul lisan, wasatil hanakil a'la, ketika tengah lidah sejajar dengan al-hanak al-a'la, rahang atas, sehingga keluar iya. Ya, yi, yu. Kita sukunkan ai, i, ui. Ai, i, ui. Nah, sampai sini pelajaran kita hari ini, dan persiapkan untuk praktek di pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.